Salam saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara terkasih, Bapak Ibu berada, biarkan penyertaan Tuhan, perlindungannya Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah sanggup menyediakan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau angkat doa kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan Yesus yang ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan boleh tutup bungkus setiap kami Tuhan. Tutup bungkus Tuhan untuk WL, singer, bahkan pemain gitar Tuhan. Multimedia Tuhan tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mau pakai lebih luar biasa dahsyat. Tuhan apapun yang boleh Dia bagikan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan boleh menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Patah hancurkan Tuhan setiap roh kesombongan kami, roh kemunafikan kami, roh di mana kami gak bisa menghargai hadirat-Mu. Mari Tuhan Engkau patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau pandang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih? Amin. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau melompat bagi Tuhan sebagai Tuhan yang sanggup memberikan segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Sukacita
Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan menerima kita apa adanya di hadapan-Nya. Satu hal kita tahu bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Sekalipun banyak yang kita alami, mungkin kita gak prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, tapi Tuhan tetap menunggu kita. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang ke Tuhan. Kami mau bilang, Tuhan, Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami yang haus dan rindu, yang lapar akan Engkau, Tuhan. Perlengkapi kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu. Dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami boleh diubahkan. Dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami boleh merasa nyaman, merasa tenang, Tuhan. Mari Tuhan, kembalikan Tuhan setiap cinta mula-mula itu buat kami. Sukacita yang membara, yang berasal daripada Tuhan buat kami. Tuhan, suatu hal kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Jesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sama-sama kita mengangkat pujian ini dengan segenap hati kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, haleluya, berhiaskan
Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Saya harap tetap luar biasa. Karena saya yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus terus memenuhi setiap kehidupan saudara dan juga saya dimanapun kita berada saat ini. Saudara, izinkan pada malam hari ini saya membagikan sebuah perenungan yang saya angkat dengan tema perspektif Allah. Apa itu perspektif, saudara? Perspektif dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudut pandang, cara pandang, pandangan. Lalu apa itu perspektif Allah? Perspektif Allah berarti sudut pandang Allah, cara pandang Allah, dan juga pandangan Allah. Terhadap apa, saudara? Terhadap kehidupan anak-anak di muka bumi ini, yaitu saudara dan juga saya. Saudara, mari kita buka sebuah ayat yang saya ambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, izinkan saya membaca ayat ini dengan bahasa terjemahan sehari-hari yang saya ambil dari firman Allah yang hidup. Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Saudara, saya yakin dan percaya ayat ini sudah sering kita dengar, sudah sangat familiar. Betul, saudara, memang kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Lalu bagaimana, saudara, jika hal itu ternyata berbeda dengan apa yang kita rencanakan? Lalu bagaimana jika yang terjadi kepada kita itu berbeda dari apa yang kita inginkan? Apakah kita tetap akan bilang bahwa itu untuk kebaikan kita? Apakah kita tetap akan mengucap syukur bahwa itu memang untuk kebaikan kita?
Saya yakin saudara dan saya di sini pernah mengalaminya. Dan saya yakin bahwa masa itu adalah masa sulit untuk bilang bahwa memang ini untuk kebaikan saya, memang ini untuk kebaikan kita. Tapi justru di ayat selanjutnya saudara, dijelaskan bahwa jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Saya yakin saudara dan saya punya orang yang kita kasihi, atau bahkan kita pernah mengasihi orang lain. Saya yakin kalau kita mengasihi orang lain, kita percaya 100% dengan apapun yang ia katakan, dengan apapun yang ia lakukan, dengan apapun yang ia kerjakan buat kehidupan kita. Kita percaya, kita pasti percaya. Karena apa? Karena kita mengasihi orang itu. Demikian halnya juga saudara Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi dia. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu percaya bahwa apa yang aku kerjakan buat kamu saat ini, sekalipun itu tidak enak, sekalipun itu berbeda dengan rencana kamu, bahwa itu memang untuk kebaikan kamu. Di sini kalimat selanjutnya dijelaskan saudara, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Hal ini menunjukkan bukan Allah yang menyesuaikan diri dengan kita, bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan rencana kita, bukan Tuhan yang mengganti rencananya, mengganti master plan-nya dengan mengikuti rencana dan keinginan kita, tapi justru kita yang mengikuti rencana-rencananya. Kalau kita mengasihi dia, kalau kita bisa mengasihi dia, artinya kita bisa percaya bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia buat dalam hidup kita adalah memang untuk kebaikan kita. Sekalipun hal itu berbeda, sekalipun hal itu sakit, sekalipun hal itu tidak enak saudara. Karena apa? Karena di sini cuma Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu bisa melihat caraku mengasihi kamu seperti ini. Melihat dengan perspektifnya Tuhan. Melihat dengan apa yang Tuhan pikirkan. Melihat bukan dengan keinginannya kita, cara berpikir kita, mau-maunya kita. Saya yakin saudara dan saya pernah pasti mengalami hal ini. Bahwa saya yakin percaya bahwa kita pernah ada dalam titik di mana kita mau seperti ini Tuhan. Tapi kenapa jadinya begini Tuhan? Saudara, izinkan kita membuka sebuah ayat lagi yang saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Saudara, izinkan saya membacanya lagi dengan bahasa terjemahan sehari-hari yang saya ambil tetap dari firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat kitab suci yang menyatakan bahwa tidak seorang manusia pun pernah melihat, mendengar, ataupun membayangkan hal-hal indah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Saya ulang. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat kitab suci yang menyatakan bahwa tidak seorang manusia pun pernah melihat, mendengar, ataupun membayangkan hal-hal indah yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihinya. Ini maksud Tuhan, saudara. Bahwa kita mungkin memang tidak akan pernah bisa menyelami apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Karena di 1 Korintus ini tadi dikatakan jelas bahwa tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat, membayangkan, atau bahkan mendengar hal-hal indah yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang mengasihi dia. Ditekankan sekali lagi, bagi orang yang mengasihi dia. Kenapa saudara? Kalau kita mengasihi Allah, yang kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah perspektifnya Allah, cara berpikirnya Allah. Bukan keinginan kita, bukan cara berpikirnya kita. Karena apa? Karena apa yang Allah pikirkan dalam kehidupan kita, apa yang Allah rencanakan, apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita, bukan untuk hari ini dan besok, saudara. Tapi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Untuk suatu hal yang memang tidak akan pernah kita bayangkan. Tapi tetap, yang akan Tuhan berikan adalah hal-hal yang indah, yang mendatangkan kebaikan, pastinya saudara. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi anak-anaknya. Saudara, saya kena percaya kita semua tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tapi pertanyaannya kembali dibalik, apakah kita mengasihi Tuhan?
Apakah kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita sudah menaruh penuh kepercayaan kita terhadap Tuhan? Sehingga kita bisa menyesuaikan diri kita dengan rencananya. Sehingga kita bisa mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Sehingga kita bisa melihat dengan perspektifnya Allah. Saudara, satu kalimat yang selalu saya pegang sampai detik ini adalah saat kita tidak pernah tahu jalan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saat kita tidak pernah bisa melihat jalannya Tuhan bagi kehidupan kita. Satu hal yang tetap harus kita percaya adalah, yang hanya bisa kita percaya adalah hatinya Tuhan itu tidak pernah jahat buat kita. Hatinya Tuhan bukan hati yang bisa merancangkan kejahatan buat kita. Hatinya Tuhan terlalu baik buat kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa hatinya Tuhan tidak akan pernah jahat, kita pun bisa percaya bahwa setiap hal yang menimpa dalam kehidupan kita, sekalipun bukan hal yang enak, sekalipun itu hal sulit, itu memang adalah untuk kebaikan kita. Itu memang adalah Tuhan kasih untuk mendidik kita, untuk sesuatu hal yang akan kita hadapi nanti ke depan. Saya yakin bahwa kita di sini tidak ada yang bisa menyelami apa yang menjadi mau Tuhan. Kita tidak bisa memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan buat kehidupan kita. Kenapa Tuhan bikin seperti ini? Kan saya maunya seperti ini. Lalu nggak mungkin kita akan bilang, oh besok saya tahu Tuhan maunya seperti ini, ternyata begini ya. Saya yakin nggak semudah itu, saudara. Terkadang untuk bisa memahami apa yang menjadi mau Tuhan, atau bahkan untuk bisa mengerti, akhirnya kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, yang Tuhan pernah lakukan dulu terhadap kita, itu mungkin nanti, saudara, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 2 tahun ke depan mungkin. Tidak ada yang instan, karena Tuhan mau kita pun juga taruh kepercayaan kita. Kita pun percaya bahwa apa yang dikerjakan itu memang selalu baik. Seperti wabah yang sedang melanda Indonesia atau bahkan dunia saat ini, saudara. Saya yakin itu adalah hal yang tidak akan pernah kita bayangkan. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terpikirkan, bahkan oleh kita, oleh presiden, oleh siapapun orang. Bahkan sampai kita harus social distancing, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Saya yakin tidak ada yang pernah bisa membayangkan. Tapi saya yakin juga bahwa memang ini Tuhan izinkan semua terjadi adalah untuk kebaikan kita. Mungkin kita nggak tahu maksudnya saat ini, detik ini juga kita nggak tahu maksudnya ini untuk apa Tuhan. Ini apa? Tapi satu hal, saudara, kalau kita bisa menyikapi, meresponi setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dengan benar, respon kita benar, saya yakin kita bisa melihat bahwa memang ini adalah untuk kebaikan kita. Saya banyak melihat bagaimana orang sekarang di rumah aja banyak kreativitas yang muncul, banyak juga rasa syukur yang muncul, banyak juga kehidupan yang muncul, banyak juga orang yang jadi saling tolong menolong, peduli satu sama lain, boleh menunjukkan saling mengasihi. Saya rasa itu adalah hal yang baik, dan mungkin memang itu adalah untuk kebaikan kita. Kita diajar lebih lagi untuk melihat sisi baik dari apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin kita nggak mengerti maksudnya saat ini, tapi kita bisa bercerita nanti kepada generasi di bawah kita, kepada orang-orang di bawah kita umurnya. Kita bisa bercerita bahwa dulu ada peristiwa seperti ini dan Tuhan punya maksud seperti ini. Respon yang benar atas setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu harus ditandai dengan bersyukur, dengan rasa syukur. Jika kita punya respon yang benar, jika kita punya respon yang tepat, kita bisa, saudara, melihat kebaikan Tuhan lewat setiap hal yang terjadi dalam diri kita. Saudara, saya ingin berpesan bahwa jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah izinkan kekecewaan menyelimuti hati kita saat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Saat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu berbeda. Jangan pernah izinkan hal negatif, respon negatif yang menggerogoti diri kita. Karena apa? Karena ketika kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, rancangan Tuhan, rancangan dan sejahtera, hal-hal indah akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita, maka kita percaya dan kita pasti akan bisa melihat pelangi
di balik semua badai yang mungkin kita alami, kita bisa melihat pelangi, indahnya semua ini dari sisi perspektifnya Allah, dari cara berpikirnya Allah, dari sudut pandangnya Tuhan terhadap kita. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tidak pernah mungkin jahat sama kita, karena hatinya Tuhan terlalu baik buat kita. Demikian, saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap kehidupan yang masih Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sampai detik ini, baik ataupun buruk Tuhan, yang Tuhan tetap izinkan terjadi atas setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya, taruhkan kami hati dan respon yang benar untuk menyikapinya Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, sehingga kami bisa melihat, sehingga kami bisa tetap percaya bahwa hal ini tetap mendatangkan kebaikan atas setiap diri kami. Tuhan, taruhkan hati yang lebih lembut lagi Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Tuhan, untuk kami boleh belajar Tuhan, melihat sisi yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, benahi setiap hati kami, sekalipun di masa sulit Tuhan akan tetap menolong kami. Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan kami belajar pada malam hari ini. Biar Tuhan yang boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh membentuk setiap bejana hati kami sehingga seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, firman yang sangat meneguhkan dan memulihkan setiap kita. Tuhan memberkati hamba-Nya dimanapun berada. Tuhan memakai apapun yang dikerjakan berhasil. Amin. Saatnya kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengangkat Tuhan tangan kami buat bangsa kami, buat Tuhan kami, buat keluarga kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Yesus.
Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami boleh saat ini Tuhan bersukacita di dalam Engkau Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau topang dalam doa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Lawat bangsa kami ini Tuhan, ampuni bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap apapun yang terjadi buat bangsa ini Tuhan, semuanya buat kebaikan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang berkuasa menyembuhkan bangsa kami ini Tuhan. Saat ini Tuhan, badai virus COVID-19 Tuhan melanda bangsa kami ini Tuhan. Banyak korban Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Kuasa-Mu sangat besar buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan akan ada mujizat terbesar bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga lewat ini Tuhan kemuliaan-Mu akan dinyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, lewat bangsa kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami seperti sedia kala. Kami rindu beraktivitas seperti semula Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Lewat apapun yang terjadi buat bangsa kami, semua mengajarkan kami kebaikan Tuhan, mengajarkan kami untuk mengenal setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi buat bangsa kami itu. Kami juga bawa dalam doa buat tim medis Tuhan yang saat ini menjadi garis terdepan bagi bangsa Indonesia kami Tuhan. Sertai mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, pagari mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan biru-biru-Mu Tuhan, sehingga boleh setiap tim medis Tuhan tetap kuat, tetap sehat, tetap aman dalam lindungan-Mu Bapa. Percaya Tuhan, Engkau akan menyertai mereka Tuhan, sehingga boleh mereka tetap sukacita menolong para pasien, tetap sukacita melayani pasien Tuhan, sehingga boleh lewat tangan-tangan mereka Tuhan, pasien akan sembuh Tuhan, dan Engkau juga akan menolong mereka Tuhan dalam pengobatan Tuhan. Kami juga berdoa buat para pasien saat ini terbaring di rumah sakit Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar buat mereka Tuhan. Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau akan memulihkan mereka Tuhan. Karena mujizat bagi mereka Tuhan, sehingga banyak disembuhkan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga topang dalam doa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, presiden kami Tuhan, dan juga pemerintahan Tuhan, dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Kami bawa dalam doa Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang beri kesehatan buat setiap mereka Tuhan.
Tuhan. Engkau yang berikan hikmat Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan adalah yang berasal daripada Engkau Tuhan. Lewat mereka Tuhan, bahwa bangsa kami ini Tuhan akan pulih Tuhan. Lewat keputusan yang mereka ambil Tuhan, bangsa kami ini akan damai Tuhan, akan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di setiap bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sayang bagi bangsa kami Tuhan. Engkau sayang bagi bangsa kami ini Tuhan. Engkau telah memilih bangsa kami ini Tuhan menjadi pilihan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat aparat negara Tuhan. Saat ini juga mereka menjaga keamanan negara Tuhan. Dalam situasi ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau baik Tuhan. Engkau akan menyertai mereka, Engkau akan menyertai keluarga mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, kesabaran Tuhan untuk melayani masyarakat juga Tuhan, untuk mengamankan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi buat bangsa kami ini Tuhan. Kami rindu pemulihan lawatan daripada Engkau Tuhan. Tangan-Mu terbuka untuk memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap karunia, setiap anugerah yang Tuhan beri buat kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau yang tutup bungkus Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau yang pakai setiap kami Tuhan untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Mari Tuhan, biar setiap jiwa-jiwa yang kurang pengharapan Tuhan, yang sudah tidak ada lagi pengharapan Tuhan, mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau tuntun setiap langkah kami Tuhan, agar kami bisa Tuhan menggapainya Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau Allah yang selalu ada buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan berikan setiap jiwa-jiwa yang baru buat kami Tuhan, agar kami bisa menjadi Bapa buat generasi ini Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, agar setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan bisa kami temukan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat setiap komunitas KMN yang ada Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang berkati setiap komunitas-komunitas yang ada Tuhan, baik itu komunitas orang kerja, komunitas keluarga Tuhan, bahkan komunitas pelajar Tuhan Yesus yang tolong Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang tutup bungkus setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, bahkan setiap orang yang berhubungan darah dengan kami Tuhan, yang tutup bungkus Tuhan. Tuhan yang selalu beri kesehatan, dan Tuhan selalu memberkati Tuhan, biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub bisa menjadi milik bagian keluarga kami Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau yang satukan setiap hati kami Tuhan, setiap komunitas-komunitas yang ada Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami percaya penyertaannya Tuhan tetap ada buat komunitas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu pimpin, Engkau yang selalu tuntun setiap komunitas-komunitas yang ada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, thank you Jesus Lord. Tiba saatnya kita menutup ibadah kita pada hari ini. Biarkan setiap ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan. So here I am to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here
hari ini Bapak untuk beribadah Bapak di tempat ini Tuhan. Walaupun keadaan kami Bapak atas pandemi virus COVID yang ada Tuhan, kiranya kami terus semangat kami untuk melayani-Mu Tuhan hari ini Bapak. Dan kami ucap syukur Tuhan dari awal Tuhan pada akhir ibadah ini Bapak, orang kami terus Bapak sertai kami Bapak, dan lindungan-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat untuk singer, WL dan pemain musik yang ada Bapak. Kau urapi mereka Bapak, kau pakai setiap langkah mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kau pakai lindungi mereka berada Bapak. Berikan hikmat, ma'rifat dan kesehatan Bapak. Dan juga berdoa Bapak buat pembicara yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak. Kau urapi Bapak, kau pakai lebih dahsyat lagi Bapak, hamba-Mu berada Bapak. Di dalam nama Yesus Bapak. Kami ucap syukur Bapak pada hari ini Tuhan. Dengan keadaan apapun Bapak, kami terus semangat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Bapak. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus Bapak, dan serahkan kami kami memberkati. Hai Bapak Ibu, saudara sekalian, terkasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ketahuilah bahwa Tuhan membuat jalanmu terus naik dan bukan turun. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sampai semua orang yang melihat kepadamu mengatakan engkau berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ibadah kami. Semoga bisa memberkati kalian semua, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan segala sesuatunya. Tetap jaga kesehatan, tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.